Dalam sejarah, Sayyidah Al-Hura adalah seorang bajak laut wanita terkenal yang hidup antara abad ke-15 dan 16. Namanya terkenal di wilayah barat Mediterania karena sering menargetkan kapal-kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Dia juga aliansi Barbarossa, bajak laut ternama di Eropa yang juga seorang muslim. Selain menjadi bajak laut, wanita muslim ini juga menjabat sebagai gubernur Tuton yang akhirnya menikah dengan Sultan Maroko. Sebelum kita lanjutkan kisah bajak laut wanita yang ditakuti Eropa, ikuti channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video, klik lonceng, like video ini, dan bagikan ke teman-teman Anda di sosial media. Untuk kenyamanan menonton, video ini juga disediakan subtitle. Keberanian Sayyidah Al-Hura membuat dirinya dibenci musuh-musuh Islam di Eropa. Kekuasaannya hancur bukan karena serangan dari luar, melainkan kerusuhan di wilayah kekuasaannya yang digulingkan oleh menantunya sendiri. Nama besar bajak laut wanita ini tidak begitu dikenal sebagian besar kaum muslim, tetapi justru namanya tertulis dalam catatan Kristen di Portugis dan Spanyol. Sumber-sumber catatan ini menyebut bahwa Sayyidah Al-Hura yang diterjemahkan menjadi seorang wanita berdaulat, sehingga nama aslinya menghilang dari sejarah dan diasumsikan sosok itu adalah Aisyah. Nama sebenarnya adalah Lala Aisyah binti Ali ibnu Rashid al-Alami. Sayyidah Al-Hura lahir sekitar tahun 1485 di Grenada, negara muslim terakhir di semenanjung Iberia. Ayahnya adalah Abu Al-Hasan Ali ibnu Musa ibnu Rashid al-Alami yang mendirikan kota Chefchaouen, Maroko. Ibunya adalah Zohra Fernandez, seorang Kristen yang masuk Islam. Keluarganya merupakan bangsawan yang dikenal sebagai Rashid, keturunan Nabi Muhammad dari Ali dan Fatimah. Mereka mendirikan dinasti Idrisid di Maroko selama akhir abad ke-8. Ketika Grenada jatuh ke pasukan Reconquista tahun 1492, banyak muslim melarikan diri ke selatan Afrika Utara, termasuk keluarga Sayyidah Al-Hura. Grenada jatuh ke tangan Raja Katolik, Isabella I dan Ferdinand II dari Aragon. Isabella dan Ferdinand dikenal karena mampu menyelesaikan Reconquista. Mereka mengasingkan muslim untuk mendukung dan membiayai perjalanan Christopher Columbus 1492. Semuanya mengarah pada pembukaan dunia baru. Mereka membentuk Spanyol sebagai kekuatan global pertama yang mendominasi Eropa dan sebagian besar dunia selama lebih dari 1 abad. Sebagai anak seorang bangsawan, Sayyidah diberi pendidikan dan dibimbing memahami pelajaran matematika, agama, dan bahasa. Kemudian di usia sekitar 16 hingga 25 tahun, Sayyidah Al-Hura menikahi Abu Hasan Al-Mandari yang 30 tahun lebih tua darinya. Al-Mandari juga pengungsi yang melarikan diri ke Spanyol, menetap di Tuton dan menjadi gubernur di sana sekitar tahun 1515 hingga 1519. Setelah suaminya wafat, dia menggantikan posisi menjadi gubernur Tuton. Pada tahun 1515, Sayyidah merupakan orang terakhir dalam sejarah Islam yang secara sah memegang gelar Al-Hura atau Ratu. Bagaimana awal kisah Sayyidah Al-Hura menjadi bajak laut? Sejarah menceritakan bahwa Sayyidah Al-Hura tidak pernah melupakan jatuhnya Grenada. Dia bersumpah untuk membalas kekalahan melawan Eropa. Sayyidah berencana merebut kembali Andalusia dari orang-orang Kristen. Meskipun waktu itu dia tidak bisa menghadapi Spanyol dan Portugis secara langsung, tetapi dia mampu membuat kekacauan perdagangan laut dengan cara pembajakan. Al-Hura membentuk aliansi dengan bajak laut terkenal Oruk Reis, atau bajak laut Barbarossa yang ternama di Eropa. Sosok ini juga dikenal sebagai Red Bird yang meneror bagian timur Mediterania. Dia juga dikenal sebagai saudara laki-laki dari Heredin Barbarossa. Sayyidah Al-Hura membajak di wilayah barat yang menargetkan kapal dagang Portugis dan Spanyol. Kru kapal dagang diserbu dan ditawan.
Portugis dan Spanyol dipaksa untuk bernegosiasi dengan Sayyidah Al-Hura. Kemudian mereka terpaksa membayar tebusan dengan jumlah yang besar kepada Al-Hura. Kekayaan dan kekuatannya membuat dirinya diperhitungkan di Afrika Utara. Sultan Maroko, Ahmed Al-Watasi, menyadari situasi dan mengusulkan untuk menikahi janda ini. Mereka membentuk aliansi. Sayyidah Al-Hura setuju dengan syarat bahwa Sultan berangkat ke Tuton untuk menikahinya. Syarat ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena di zaman itu, wanita yang harus pergi ke kota calon suaminya untuk menikah. Setelah menikah, keduanya tinggal di ibu kota masing-masing. Pernikahan ini jelas murni untuk tujuan politik. Pada tahun 1542, Maroko berperang dengan Portugal. Situasi negara mulai kacau. Ahmad Al-Hasan Al-Mandari, menantu Sayyidah Al-Hura sekaligus kerabat dari suami pertamanya, membentuk aliansi dengan musuh-musuh Ahmed Al-Watasi. Mereka berhasil menggulingkan pasukannya. Sejak saat itu, Sayyidah Al-Hura menghilang dari sejarah. Menurut cerita yang beredar, dia kembali ke Chefchaouen dan meninggal di sana 20 tahun kemudian. Nah, kisah Sayyidah Al-Hura setidaknya bisa menginspirasi kaum wanita muslim. Namanya sempat ditenggelamkan dari sejarah. Kekuatannya dihancurkan oleh kerabatnya sendiri. Jika ada kekurangan, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.